Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Novi akan menceritakan kisah tentang Sayyidina Bilal. Kalian pasti tidak asing dengan nama Sayyidina Bilal bin Rabah. Ia bukan hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, tapi juga dikenal sebagai muazin pertama yang diperintahkan Rasulullah mengumandangkan azan saat hukum syariat azan diperintahkan Allah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat yang sangat bersedih. Karena kecintaannya yang sangat mendalam, Sayyidina Bilal bahkan meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tak lagi mengumandangkan azan. Buya Yahya dalam sebuah kesempatan menyampaikan Sayyidina Bilal bin Rabah suatu ketika mendatangi Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah wafat. Ketika itu, Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin. Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah." Sayyidina Bilal kembali mengulangi kalimatnya dan meminta tolong diizinkan agar tak lagi azan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menjawab tidak, kecuali jika Bilal bin Rabah memiliki alasan. Kemudian Bilal bin Rabah menyampaikan alasan itu dengan berderai air mata. Sembari melihat ke arah menara dan melihat ke kubur Rasulullah yang dulunya adalah kamar Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu waktu Nabi Muhammad SAW hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktunya sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Ya Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu, kemudian aku melakukan azan. Dan setelah itu aku turun dan disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkanku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu lagi melakukan azan, wahai Abu Bakar." Abu Bakar ketika itu menitikkan air mata, lalu mengizinkan Bilal atas permintaannya tersebut. Tak lama, Bilal memutuskan pergi ke negeri Syam selama beberapa bulan. Hingga suatu ketika, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah menegur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu, Bilal terbangun dan menangis dengan keras, dan sejadi-jadinya serta membuat keluarganya ketakutan. Dan Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh, aku saat ini merasakan takut yang sangat-sangat. Dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan ditegur lantaran tak lama kunjung kepada Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah." Lalu keluarga Sayyidina Bilal mengatakan jika memang waktunya Bilal untuk berziarah ke Rasulullah. Saat itu Sayyidina Bilal pergi dengan menunggang kuda menuju Madinah.
Dia menuju kuburan Rasulullah dan perjalanan yang tak kenal lelah dan tak mau istirahat untuk segera sampai ke Madinah. Saat sudah sampai di Madinah, air mata Sayyidina Bilal pun tak kuasa mengucur ketika melihat bukit demi bukit yang ia lewati. Karena bukit itu adalah saksi perjalanan yang pernah ia lalui bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal terus berjalan dengan tetesan air mata. Tangis semakin kuat, tak terlihat baginya bangunan di Madinah kecuali Rasulullah. Kenangan indah bersama Rasulullah terasa sangat kuat. Berjalanlah Sayyidina Bilal menuju kubur Rasulullah. Lalu ia tertunduk dengan mengucapkan salam dengan suara yang serak. Dengan suara sangat lirih, dia mengucapkan salam kepada kubur Rasulullah. Bilal tertunduk di hadapan kubur Rasulullah dengan derai air mata. Tak lama ada yang memegangnya dari belakang. Pria itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bilal lalu berdiri dan berkata, ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tak seperti biasanya." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh kali ini aku merasa takut yang sangat-sangat. Aku merasakan takut ditinggalkan Rasulullah. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun menegurku, sungguh aku takut sekali ditinggal Rasulullah." Kemudian Abu Bakar menghibur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu Rasulullah tidak akan ditinggal Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tak akan ditinggal Rasulullah." Abu Bakar membenarkan dan Bilal lega serta merangkul Abu Bakar. Air mata Bilal reda dan keduanya kembali melakukan percakapan. Lalu Abu Bakar meminta Bilal kembali azan dan saat mendapatkan tawaran, Bilal menoleh ke menara dan melihat kembali ke kubur Rasulullah. Air mata yang berhenti berderai lagi dan berkata, "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku masih belum kuat." Tak lama ada dua anak kecil datang kepada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak yang memegang tangan kirinya berkata, "Hai tukang azan kakekku." Hal itu membuat Bilal kaget, dan setelah ia lihat, kedua anak kecil yang tengah memegang tangan kanan dan kirinya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal benar-benar kaget dan mengangkat tangan. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu, Nabi Muhammad SAW, dan telah Kau kirimkan kepadamu orang yang sangat dikasihi kekasihmu, Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diberdirikan keduanya dan melihat wajah dan kaki keduanya. Karena wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Nabi Muhammad dan kaki Sayyidina Husain mirip dengan kaki Nabi Muhammad. Dua anak kecil itu dipeluk erat dengan derai air mata Sayyidina Bilal yang sangat deras. Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Tak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain bilang jika keduanya kangen dengan suara azan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Keduanya pun meminta Sayyidina Bilal melakukannya. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh kepada keduanya dan tak menolak permintaan kedua cucu Rasulullah SAW tersebut. Lalu ditentukan waktu azan dan Sayyidina Bilal mulai azan waktu subuh. Kemudian berdirilah Sayyidina Bilal.
orang yang memancar dengan kecintaan Rasulullah dan berdiri di tempat yang biasanya. Suasana itu kembali mengingatkan suasana ketika Rasulullah masih hidup. Kenangan itu kembali ingatan banyak orang yang datang ke masjid. Semua orang menangis. Sayyidina Bilal pun masih menangis dengan sejadi-jadinya. Tidak ada tangis di Madinah lebih dahsyat dibanding saat itu, terang Buya Yahya. Sayyidina Bilal ketika itu memulai azan. Berbarengan dengan suara Bilal, terdengar suara tangis dari para jamaah yang datang sembari menjawab azan. Banyak pula yang berjatuhan pingsan. Orang-orang yang berada di luar masjid pun bergegas menuju masjid begitu mendengar Sayyidina Bilal. Lalu berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Lalu dijawab tidak oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Kalimat "apakah Rasulullah dibangkitkan kembali" itu keluar karena ketika ada Sayyidina Bilal, Rasulullah selalu ada di sana. Kenangan kembali terkuak hingga air mata pun menitik di mana-mana. Sampailah pada kalimat Muhammad, suara Bilal hilang dan dia terjatuh lantaran pingsan. Sayyidina Bilal kemudian meminta agar azannya dilakukan oleh yang lain. Kecintaan yang luar biasa ditunjukkan oleh umat muslim. Hingga dalam suatu kisah disebutkan jika tak ada tangis yang sedahsyat peristiwa saat itu di Madinah hingga sekarang. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Setelah kalian menyimak video, silakan ceritakan kembali melalui tulisan dengan bahasamu sendiri di buku tulis literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.